Presiden meminta secara langsung untuk pengusaha, terutama begitu ya, yang cukup luas adalah sektor yang menggunakan gas bumi begitu. Untuk jangan wait and see, langsung saja gitu berinvestasi. Bagaimana kalau dari perspektif Pak Justinus? Permintaan tersebut sangat wajar dan memang kami tunggu dalam arti apa yang diberikan supaya kita tidak wait and see. Contohnya bagaimana pemerintah langsung berespons secepat mungkin menanggapi permintaan dari Pak Agus, Menteri Perindustrian, tentang keberlanjutan HGBT. Kepastian ini seharusnya memang sudah diberikan secepat mungkin. Karena apa? HGBT akan stop pada tahun 2024. Semakin cepat Pak Presiden, tanda kutip, mengamanahkan, lanjutkan HGBT, maka kami langsung bergerak. Langsung. Karena momentum dari resiliensi industri manufaktur didapatkan dari HGBT yang efektif pada tahun 2020. Kita ingat bahwa HGBT itu diputuskan sebelum pandemi dan mendapatkan penguatan studi tersebut dari pandemi, terbukti sangat efektif. Sehingga 29 bulan berturut-turut PMI manufaktur itu selalu ekspansif. Jadi kami menunggu seberapa cepat wait and see hilang dengan dipastikannya HGBT lanjut. Oke, baik. Pak Justinus, tadi kan kita sudah mendengar juga ya pernyataan langsung dari Menperin, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan bahwa sebenarnya kalau dari Menperin sendiri sudah sangat pro begitu, bahwa HGBT dibagikan ke sektor yang lebih luas. Tapi memang dari Kementerian SDM masih nunggu. Saya ingin tahu sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri, baik dari Menperin dan juga Kementerian SDM, apakah memang sudah dilakukan komunikasi bersama dengan para pengusaha? Sering. Kami komunikasi cukup sering, tapi perhitungan mengenai kelanjutan HGBT dan pemenuhan volume itu memang belum full. Jadi memang SDM harus berhitung kembali mengenai kebutuhan. Dan kami yakin bahwa sebenarnya volume gas itu cukup banyak dengan ditemukan aliran gas baru. Nah, sedikit berbeda adalah kepastian mengenai infrastruktur gas bumi, yaitu kami sebutnya tol gas. Tersisa sedikit jalur dari Batang sampai ke Kandang Haur di Cirebon. Ini sudah mangkrak 17 tahun. Ya. Jadi wait and see-nya kita itu sebenarnya menunggu pemerintah justru. Betul. Kapan ini dilakukan? Begitu ada kepastian, mulai bergerak, langsung. Bola panasnya lagi ada di pemerintah begitu ya? Persis. Jadi permintaan Pak Agus itu seperti dejavu 4 tahun yang lalu. Begitu pertama kali Pak Agus menjabat sebagai Menteri Perindustrian, langsung dia minta rapat terbatas pada awal Januari 2020. Perpres 40 2016 dilaksanakan dalam waktu 3 bulan oleh Pak Presiden. Langsung. Bulan April 2020 keluar keputusan Menteri SDM mengenai pelaksanaan HGBT. Artinya bahwa pada tahun 2020 awal itu adalah harus dilanjutkan 2024 ini sekarang. Persis. Buat saya itu seperti dejavu. Oh, kok sama ya? Karena memang pengertiannya sama, Pak Agus. Tidak berubah, konsisten. Baik. Tadi bahas lumayan panjang begitu ya terkait dengan harga gas yang murah begitu yang ditentukan oleh pemerintah atau HGBT. Mungkin boleh dijelaskan kalau dari Pak Justinus sendiri sebenarnya seberapa besar sih harga gas ini mempengaruhi industri pengguna gas bumi yang berkaitan dengan kebijakan HGBT ini? Seberapa butuh sih Pak dari pengusaha? Sangat butuh. Pertama sebagai bahan baku, kedua sebagai bahan bakar energi tidak tergantikan. Rentang struktur biayanya sekitar 20 sampai dengan 75%. Oke, baik. Jadi 20% itu mulai dipakai sebagai energi tak tergantikan, 70 sampai 75 itu ada juga yang menggunakan sebagai bahan baku. Jadi sedemikian krusialnya. Energi kapanpun akan menjadi suatu penentu suatu industri akan bergerak atau tidak. Oke, baik. Lalu kalau dilihat berkaitan dengan daya saing sendiri dari produk-produk yang menggunakan gas bumi sendiri, apakah memang HGBT ini bisa jadi jaminan apabila sektornya diperluas, daya saing dari produk-produk gas bumi di Indonesia akan langsung naik begitu Pak? Pasti naik karena terbukti dengan salah satunya kontribusi di PMI yang selalu ekspansif dan khusus ada beberapa industri yang memang investasi baik baru maupun perluasan
2 tahun sejak HGBT berlaku, mereka menambah kapasitas atau ada investor baru. Contohnya di kaca. Ya. Sedikit mundur, pada tahun 2014 Malaysia menerapkan harga gas yang murah. Maka 2 raksasa Cina mengalihkan investasi ke Malaysia. Namun begitu HGBT diterapkan, maka 2 pabrik lagi, satu dari Cina dan satu di Korea, langsung investasi di Indonesia. Itu bukti. Oke, baik. Ini berkaitan dengan masih HGBT. Kita masih menunggu begitu ya untuk mempertegas. Kita masih menunggu keputusan dari pemerintah bahwa 24 sektor lain juga akan mendapatkan harga gas bumi yang murah. Tapi berkaitan dengan momen di awal tahun 2024 yang akan mendatang adalah terkait dengan sentimen Ramadan yang juga akan dialami oleh sektor tekstil. Nanti juga akan saya tanya kepada Danang. Tapi ke Pak Justinus terlebih dahulu. Kondisinya saat ini menjelang Ramadan seperti apa sih Pak kondisi sektor? Apakah memang sudah menunjukkan kinerja yang positif? Masih positif pada bulan Februari ini dan mungkin sekitar mulai minggu kedua dari Ramadan akan berkurang karena memang sektor konsumsi berkurang ya. Meskipun nanti ada permintaan banyak dari sektor otomotif untuk kaca pengaman yang dari kaca lembaran tadi. Oke, ya. baik. Tapi ini sifatnya seasonal, jadi memang tergantung dari tadi kalender ya. Namun sehingga industri akan memanfaatkan penurunan permintaan sesat karena seasonality dengan mengekspor. Ekspor berarti kita harus mempertahankan daya saing. Pertahankan daya saing berarti kita pertahankan tadi salah satunya adalah biaya produksi. Kepastian harga itu juga memberikan jaminan, oke, kami bisa mengunci order pada Ramadan setelah Ramadan untuk bahkan sampai 6 bulan ke depan. Oke, baik. Investasi-investasi yang jangkanya lebih panjang begitu ya Pak Betul, Justinus? betul. Karena industri-industri yang menggunakan gas bumi itu biasanya cukup panjang. Ya. Ada yang tidak bisa berhenti pabrik atau membutuhkan bahkan 2-3 tahun untuk bisa menyelesaikan investasi. Oke, baik. Contohnya seperti tadi, kaca itu memerlukan waktu 2-3 tahun untuk merealisasikan. Jangan sampai nanti mereka sudah realisasi, ternyata, loh kok malah gasnya naik, jadi kecelek. Ya. Nah, jadi pemerintah kita kok tidak memberi kepastian, malah memberi ketidakpastian.